Ketemu Pak Janis. Nah, dua lewat nih. 231. Kali hujan terus. Berarti mau apa bisa orang atau hujan kata kok. Yang udah minuman. Minuman. Kemarin kan hujan juga. Aku mati Jalan nih. Salah kan. Aku mati. Pas hujan derasnya. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihi wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah wa li syafaati hadil qur'anil azim fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat datang Pak Lupi. Ya, salah. Tapi buatin minum dulu, Mas. Kopi itu ya, Mas. Kopi kental. Selamat datang dan datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi kitab amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah wa la tattakhidu ayatillahi huzwa wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Wa idza talaqtumun nisaa. Masih tentang perempuan, masalah menalak atau mencerai perempuan. Menalak. Jadi ketika seseorang itu menalak atau mencerai seorang perempuan, lah terus fabalagna, maka lalu sampai kepada perempuan tersebut ajalahunna, fabalagna, maka lalu sampai apa talak tadi, ajalahunna, kepada waktunya. Maksudnya itu waktunya iddah. Jadi iddahnya hampir selesai. Jadi kalau seorang perempuan kok ditalak, dicerai, terus iddahnya kok hampir selesai, qaribna, artinya dekat kepada perempuan tersebut, apa ingkido uiddatihinna, waktunya iddahnya perempuan-perempuan tadi, fa'amsikuhunna, maka boleh kita rujuk atau mengekangnya. Maksudnya itu rujuk, mengekang tuh. Maksudnya mengekang tuh bagaimana? Biang turaji'uhunna. Gambarannya, contohnya, jika kok rujuk siapa kalian semua, hunna, kepada perempuan-perempuan tadi, bima'rufin, dengan rujuk yang baik. Maksudnya tuh niat memang nak baik-baik. Nah, gitu ya. Min ghairi dororin, dengan tanpa membahayakan. Artinya tuh kalau nak niat rujuk, baikan itu ya yang baik gitu loh. Jangan kok wah nak dendam ini itu malah haram. Rujuk itu ada beberapa hukum. Ada yang nanti itu wajib, ada yang nanti itu sunnah, ada yang nanti itu mubah, bahkan ada yang haram. Nah, jadi tergantung situasinya. Nah, jadi kalau kok kita menalak atau mencerai perempuan, kok kira-kira sudah nak sampai iddahnya, karena sudah berpikir 3 bulan 10 hari, kalau kok biasa, maksudnya tidak meninggal atau tidak hamil. Nah, kalau kok sudah sampai itu, ausarihu, dikekang dengan baik, ausarihuhunna, ausarihu, atau melepaskan siapa kalian semua, hunna, kepada perempuan-perempuan yang kalian cerai atau kalian talak tadi, melepaskannya bima'rufin, dengan baik-baik juga. Itu jangan kok
nanti dilepas, ibaratnya terus diambil sama orang lain, dinikah orang lain, setelah selesai iddahnya udah dendam pula Bang Irul. Jangan ya. Kalau sudah memang hanya dilepas lah. Maksudnya tuh memang sudah nak cari yang lain, memang sudah tidak cocok dengan kita lah umpomo. Dukun betina. Jangan Pak Guru. Gak usah. Yang sampai jadi. Jangan sampai niat maksudnya tuh. Jadi maksudnya Al-Quran itu, andaikan kok kita kepengen rujuk kepada istri kita yang kita talak, maka ya harus rujuk dengan secara baik-baik. Nah gitu. Dan andaikan kok memang kita sudah tidak bisa lagi, entah mungkin kesalahannya itu fatal mungkin kan, lah andaikan nak dilepaskan, ya dilepaskan dengan baik-baik. Jangan sampai ke polisian ini itu termasuk kurang baik. Kalau lepas ya lepas niat, kalau sudah tidak tanggung jawab kita. Andaikan nak kita apa lagi, ambil lagi, rujuk yang baik-baik. Caranya rujuk sudah diterangkan kemarin di ayat yang sebelumnya. Kalau kok dia itu talak yang pertama dan kedua, rujuknya tinggal istilahnya itu bilang ke istrinya yang ditalak tadi, "Dek, aku mau kembali ke pernikahan kita." Atau ya, ibarat Pak Janis ya maaf ya Dek ya, kita balik lagi ya. Kalau kata perempuannya ya lah Mas Bang atau Kak saya terima, ya berarti sudah boleh tanpa saksi. Itu kalau rujuk yang pertama dan yang kedua ya. Asal masa iddah belum selesai ya. Kalau kok masa iddah sudah selesai, dia cara rujuknya seperti nikah lagi, ijab kabul ya, harus ada wali, ada saksi. Nah itu seperti itu caranya. Sudah tahu caranya ya. Ya kecuali kemarin itu dia sudah talak tiga kali. Nah rata-rata kalau kok kita, perempuan kita atau kita sudah sidang di pengadilan, itu namanya sudah talak 3 atau talak bain. Tapi kan ngurusnya baru sekali Pak, walaupun baru sekali. Tetapi kalau dalam pengadilan itu rata-rata dinyatakan namanya talak bain. Nah kalau sudah seperti itu, andaikan kok nyesel kita Pak D, ya kan? Ngapolah aku sidang sudah keluar surat cerai, baru nyesel nak balik lagi, umpomo. Nah kalau kok sudah seperti itu harus ada lep. Nah, artinya bekas istri kita tadi harus dinikah dulu sama orang lain, sudah akad nikah walaupun nikah siri. Ya. Terus sudah berhubungan suami istri dengan suami yang baru tadi. Harus dikauli. Nah, terus setelah itu baru ditalak sama dia. Kalau tidak ditalak ya kita masih nunggu terus. kita nunggu rupanya sama suami yang baru tidak ditalak-talak. Ya kan dari suara tekor gitu. Nah, jadi sesudah ditalak itu, kita ngomong umpama kemarin sudah perjanjian Pak D ya. Minta tolong yo nikahin istri aku karena sudah talak bain, talak 3 kali, nikah. Nah setelah itu besok paginya kita nagih pula, sudah kamu talak belum? Yuk kakek aku ya puas dulu. Nah sarau Pak Dar ya. Nah itu kita tidak boleh maksa juga Pak D. Ya, kan itu yang seperti itu harus memang nunggu dia talaknya. Nah kalau sudah ditalaknya baru. Nah ketemulah Pak Tamrin, lama tidak balik. Kocak. Kesempatan ini untuk love ini katanya kan. Wah, cak 2 mingguan katanya. Watak korban dar. Cari lahan baru. Aduh, padahal yang biayai yang nak rujuk tadi lah umpomo kan ada tekor Pak Lufi ya. Nah, kalau pokoknya kita usulkan lah, usul Pak Tamrin kita usulkan lah gitu. Kalau ada yang talak, nyari lap talak itu Pak Tamrin kita usulkan kan gitu. Setuju ya? Nah itu. Rupanya sama dia, belum aku talak, belum puas katanya. Lah setelah ditalak sama suami yang baru ditunggu iddahnya lagi, baru boleh rujuk lagi. Nah itu terus banyak yang tanya, komen kemarin, kenapa kok kalau istilahnya kalau sudah talak 3 kali kok perlu lak atau diganti dulu dengan laki yang lain? Karena itu salah satunya untuk hukuman kita.
ya. Itu hukuman di kita supaya kita itu harus bersyukur kalau sudah mempunyai istri. Ya, seburuk apapun perangai istri kita, kecuali memang mungkin dia berbuat dosa-dosa yang besar, entah selingkuh, entah macam mana, itu terserah kita lah, nak kita lepaskan. Cuma nak kita kok kepengen merujuk lagi, ya harus rujuk secara baik, jangan kok nak dendam, wah nak rujuk lagi besok awas jadi istri aku lagi. Pokoknya aku saroi lah, jangan, itu rujuk yang haram. Contoh-contoh rujuk yang haram, tidak boleh, ya. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Lah ini andaikan kok orang itu ibaratnya tuh perempuan itu memang ibaratnya tuh belum ada yang kemarin yang belum ada yang kenai, itu memang selebih baiknya itu rujuk kembali kepada suaminya yang menalak tadi, walaupun toh talak baik, karena banyak alasan di situ, termasuklah masalah anak segala macam. Ya, harus kita ingat-ingat, seburuk apapun istri kita, ya, secerewet apapun istri kita, itu adalah beliau itu yang diutus oleh Allah untuk menjaga kita supaya tidak jatuh ke jalan yang tidak baik atau jatuh ke neraka. Sesedikit apapun kadarnya. Contoh Pak RT, ya. Nah, ini umpama kan. Menurut Pak RT itu istri wah ndak boleh yang segala macam. Pelit lah umpama. Cuman seidak-idaknya tentang sebulan sekali, ya kan? Masa sebulan sekali kalau Pak RT? Marah ya kan? Kalau Pak Tamrin mungkin ya kan? Nah itu. Seidak-idaknya ada beberapa waktu yang istri kita itu menjaga kita dari berbuat zina. Khusus. Nah, ya kan itu maksudnya. Nah, seidak-idaknya kalau dia kok pas melayani kita entah sebulan sekali, entah sebulan 2 kali, atau Pak RT ya 4 kali, Pak, enggak setuju, paling dikit 4 kali umpama, ya kan. Nah itu ya berarti beliau itu ada peran di kita, mempunyai peran untuk menjaga kita dari api neraka. Nah itu yang harus kita pandang untuk istri-istri kita, ya. Loh, tapi cuwet Pak, ini tuh muah-muahan segala macam, masih harus bersyukur. Kaget dulu lah Mas Gendon, sabar ya. Nah, seidak-idaknya begini berpikirnya. Nah coba kalau Pak RT bayangin istrinya itu ngamuknya tuh bukan dengan Pak RT, bukan dengan suaminya, ngamuknya dengan tetangga, lah tambah ada karu-karuan. Nah di situ bentuk bersyukur kita tuh seperti itu contoh, ya kan. Nah akhirnya apa, datang Pak RT yang lain ngidangkan itu. Nah itu seperti itu. Masih tidak telat RT Kutoboyo itu datangkan RT Mata Buah loh. Sampai tidak telatnya untuk nyampe itu gara-gara istrinya ngamuk sama tetangga. Makanya kalau istri kok ngamuk sama suami itu sudah sewajarnya tempatnya dia ngamuk. Wajar ya, sudah paham ya itu ya. Makanya kita nanti kalau sudah tahu seperti itu, kita tidak begitu. Akhirnya tuh kita mudah bisa menerima kekurangan daripada istri-istri kita. Nah, seperti itu ya. Nah, karena itu tadi secara gambarannya seperti itu. Yang pertama dia menjaga kita dari neraka. Entah seberapa pun kadarnya, umpama yang tua-tua yang mungkin sebulan sekali kayak ada peran dia untuk menjaga kita dari api neraka sehingga kita terhindar dari zina. Walaupun terus sebulan sekali, itu lainnya zina terus lah umpama. Cuman seidak-idaknya ada waktu, ada saat dia itu bisa jatuh kita dari api neraka karena tidak jatuh di dalam zina. Itu salah satunya. Kedua, pengomelan ya macam itu istilahnya, mandangnya ya. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Jadi ausariquhunna bi ma'ruf ay asruquhunna. Artinya meninggalkanlah kalian semua guna kepada perempuan-perempuan yang ingin kalian lepaskan tadi, hatta tangkodo sehingga selesai apa iddatuhunna, masa tunggu atau iddah dari perempuan yang kita ceraikan atau kita talak tadi. Ya, pokoknya dikasih waktu itu supaya untuk berpikir nian-nian. Kaget nyarinya payah lagi. Nah itu ya, apalagi sekarang
Ya kan, yang janda kadang ya sudah 10 juta, 5 juta kalau nikahnya. Nah, itu masih murah loh kalau di Arab sana mahal nian. Nah, itu. Kalau alif rahimahullah wa nafa'ani bil mufidarin amin ya rabbal alamin. Saya kemarin nengok 50.000 mau. Nah, jadi maharnya. Kalau di Arab enggak mau itu. Mahar di Indonesia itu paling murah. Nah, itu ya. Makanya kemarin kan di ayat yang sebelumnya kan kita kalau sudah menyerahkan seorang istri kita diharamkan untuk menarik daripada mahar. Kan begitu kemarin ayat yang sebelumnya. Itu karena kalau di Arab itu gambaran memberikan mahar itu mahal. Lo Nabi 400 miliar kalau dihitung. Nah, kalau kita udah memang kepengen nariknya, ya kan? Lah kalau kita di Indonesia paling seperangkat alat sholat, Al-Quran, gue pek-pekan gitu. Jadi tidak terpikir kita untuk menariknya. Kok di ayat ini kemarin ya kan? Kok ada wala tahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna, kan gitu. Dan tidak halal bagi kamu kalau menarik mahar. Loh kan tidak masuk akal kalau kita di Indonesia. Karena mahar kita di Indonesia itu murah. Mahar loh, bukan adat loh Pak ya. Kalau adat ya mahal. Mahar kan seperangkat alat sholat kayak mas kawin. Nah itu ya. Beda dengan adat. Adat itu di luar tata cara nikah itu. Cuman cara-cara orang sini. Adat itu ya. Bayar adat istilahnya. Kalau ada yang 50 juta, 30 juta segala macam itu cara orang sini. Bukan masuk aturan syariat. Namun dibenarkan ataupun dibolehkan oleh syariat. Nah, dibolehkan oleh syariat, oleh tuntutan hukum agama itu maksudnya. Namun yang menjadi wajib itu yang mahar itu. Yang menjadi pembahasan itu masalah mahar kalau dalam syariatnya. Nah, itu seperti itu. Nah, karena itu tadi kalau mahar kalau di Arab tuh mahal, beda kalau kita di Indonesia. Kadang 10.000 sudah mau maharnya. Ya wajar kalau tidak masuk akal kalau kok mosok mahar enak ditarik. Lah hukumnya tadi tidak boleh ditarik itu kalau sudah digauli ayat yang kemarin itu. Kalau kok belum dicetok, belum diapa-apakan, kok terus dicerai, ya boleh ditarik. Dan hukumnya tidak punya iddah. Ya, seorang perempuan kok dinikahin dan belum digauli, lah maka itu andaikan kok dicerai, ya boleh maharnya ditarik, boleh ibaratnya tidak punya iddah. Nah, itu seperti itu ya, jangan keliru loh ya. Kakek ibaratnya ada seorang perempuan dinikahin seseorang, lah tiba-tiba besok paginya dia minta cerai dan rupanya diceraian sama suaminya. Nah kita tidak paham, tidak kita tanyoi. Nah rupanya dia tiba-tiba nikah lagi, ya kan? Lah kok terus kita, wah kamu iddahnya belum selesai, ditanyoi dulu. Dia sudah berhubungan suami istri apa belum sama dia itu? Kalau kok belum, ya berarti memang tidak mempunyai iddah. Nah itu cara seperti itu. Nah, sudah paham kira-kira hukumnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa kita perjelas besok kalau kita ngaji fikihnya di bab nikah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi kitabani amin ya rabbal alamin. Wa la tumsiku dirar li ta'tadu alaina bi ijla'i. Wa la tumsiku, dan jangan mengekang siapa kalian semua guna kepada perempuan yang kita ceraikan tadi. Jangan mengekang birij'ati dengan rujuk, diroron dengan cara yang berbahaya. Artinya tuh maksudnya itu kepada cara yang berbahaya. Artinya itu niatnya itu untuk menyelakai dia. Atau istilahnya tuh menahan dia supaya tidak lepas dari kita, padahal kita tadi tidak baik. Maf'ulun lahu, maka lafadz diroron itu adalah maf'ul lah. Litatadu, supaya menegakkan siapa kalian semua alaihinna, kepada perempuan-perempuan tadi, bil ilja'i, dengan menempatkan atau menerapkan ilal ifda'i, kepada menahan, watatliki, dan juga menggantungnya, watatlidil habsi, dan juga memperpanjang menahannya. Nah, maksudnya kalau sudah memang tidak mau, memang kiranya itu tidak cocok, ya sudah dilepaskan dengan baik-baik, jangan digantung-gantung, jangan ditahan-tahan. Nah,
Terus kalau bisa wong di sini di Indonesia itu ada peraturan pemerintahnya, namanya harus diurus surat akte cerainya ya diuruskan. Andaikan keberatan ya urunan kek macam mana dengan pihak perempuan. Nah, itu caranya begitu, maksudnya apa namanya? Ausariku guna bima'ruf itu maksudnya begitu. Kalau dilepas ya dilepas niat secara baik-baik, diurus secara baik-baik secara agamanya maupun secara pemerintahannya. Nanti kalau tidak kita urus baik-baik, itu termasuk mengekang ini, termasuk litak tadu, menyakitinya. Nah itu ya. Karena pola dia nak nikah, idahnya selesai, suratnya belum ada. Nah, ya kan? Apalagi di sini, kadang untuk permainan. Ya kan, dinikah sama idahnya sudah selesai, dinikah sama orang lain, dituntut pula. Loh itu belum aku cerai. Nah, lo kan kemarin katanya sudah, lo suratnya mana coba? Lo kadang seperti itu kalau di sini. Nah akhirnya jadi ribut. Nah itu maksudnya melepaskan kok dengan baik itu seperti itu. Ya dunianya, ya akhiratnya, ya aturan agamanya, ya aturan pemerintahannya. Nah, itu dilaksanakan dengan baik. Wa may yaf'al wa man, dan adapun barang siapa saja itu yaf'alu, mengerjakan siapa man dalika kepada perkara tersebut, maksudnya itu niatnya tidak baik tadi atau melepaskan dengan tidak tanggung jawab tadi, faqad dzalama, maka sudah tentu menganiaya siapa orang tersebut, menganiaya nafsahu kepada dirinya sendiri. Nah ini yang saya sebutkan kemarin. Kalau kok kita memang niatnya tuh nak melepaskan seorang perempuan, diurus baik-baik secara agamanya maupun secara pemerintahannya. Karena Allah bilang wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Sejatinya kita bukan menganiaya perempuan tersebut, tetapi sejatinya wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Andaikan kita mengerjakan itu, berarti kita menyengsarakan diri kita sendiri. Nah ini ayatnya ya. Nanti dikira saya gawe-gawe ini itu segala macam. Ini ayatnya jelas. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Kalau kok kita tidak baik-baik kepada perempuan yang kita ceraikan, itu artinya kita menganiaya diri kita sendiri. Bita'ridihi, dengan menjadikannya atau menempatkannya ila adabillahi, menempatkan dirinya ila adabillahi, kepada adabnya atau siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berbuat seperti itu, nah ini andaikan itu pokok diingat-ingat, kalau kok kita memang sudah tidak cocok dengan seorang perempuan atau kok kita sudah mencerainya, diurus sebaik-baik mungkin. Nah, diuruskan surat nikah, surat cerainya. Karena kalau kok tidak seperti itu, tidak termasuk bi ihsan. Kalau tidak termasuk bi ihsan, kita termasuk kata Allah menganiaya diri kita sendiri dengan menjatuhkan diri kita kepada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bita'ridiha ila adabillah. Wala tatakhidu, dan jangan mengambil atau menggunakan siapa kalian semua ayatillahi, kepada tanda-tanda kebesarnya Allah, huzuan, dengan main-main, muhzi'an, artinya itu dengan bergurau, biha, dengan ayat-ayat Allah, bimukhalafatiha, dengan tidak mengerjakan daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang begini, ngapa sih Pak kok susah nian? Wong kita nak cerai kok ini itu segala macam. Kita ini ya, perempuan itu kok menjadi halal kita hubungin suami istri, itu adalah sebab dengan izinnya Allah dan asmanya Allah. Aku nikahi engkau dengan bismillah. Jadi menjadi halalnya seorang perempuan itu karena ibaratnya atas namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini nak kita lepaskan kok main. Lah itu pokoknya kita namanya menganiaya diri sendiri dengan menjatuhkan diri kita ke siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya begitu. Maka aturannya, paling banyak aturan itu pokoknya urusan seorang laki-laki yang berhubungan dengan perempuan. Tengok nih ayatnya dari kemarin tidak selesai, ya kan? Dan panjang-panjang pula itu. Nah ini belum selesai, nanti bawahnya masih ada lagi. Nah itu, karena memang luar biasa.
Rumit. Rumit pokoknya. Wis pokoknya intinya kalau kok kita melepaskan seorang perempuan menalak ya secara baik-baik diurus apa mestinya. Kalau tidak seperti itu, seperti kata Allah tadi, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Kita menganiaya diri kita sendiri. Pungkret nanti hidupnya setelah itu kalau kita tidak urus yang elok-elok. Itu seperti itu. Rekoso, sesaro. Sudah tuh ya. Itu diingat-ingat, ditengok saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang seperti itu, insya Allah nanti seperti itu. Kita bukan doa, tapi ketentuan Allah tuh begitu. Kuwi wis. Ya, Penyebabnya salah satu. penyebabnya. Karena itu namanya kita menganiaya makhluknya Allah. Ya kan, mungkin perempuan yang kita talak apa tadi terima, tapi yang ciptakan tidak terima. Nah, itu seperti itu. Kalau sudah yang ciptakan tidak terima, lah repot sudah. Wis, payah. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Wa dzkuru, dan mengingatlah kalian semua. Ingatlah nikmat Allah kepada nikmat-nikmatnya Allah 'alaikum kepada kalian semua. Nikmat Allah yang besar itu bil islami, dengan agama Islam. Wa ma, dan segala sesuatu anzala, yang menurunkan siapa Allah alaikum atas kalian semua. Kenyataannya minal kitabi, dari kitabnya Allah, rupanya Al-Quran, yaitu Al-Quran. Wal hikmati, dan juga hikmah. Hikmahnya apa sih? Yaitu segala sesuatu. Fihi, yang itu di dalam kenyataannya minal ahkami, dari hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Allah menurunkan kitab, menurunkan hikmah, menurunkan Al-Quran, hukum-hukumnya, yaitu di dalam Islam tadi. Tujuannya apa? Ya'idukum, supaya menasehati atau memberikan arahan siapa Allah kum kepada kalian semua, bihi, dengan kitab-kitabnya Allah tadi. Biar gambarannya biantaskuru, supaya bersyukur siapa kalian semua, berterima kasih atas hukum-hukum Allah, bil amali, dengan mengamalkan, bihi, dengan hukum-hukum Allah tersebut. Pokoknya solusi hidup itu Islam, titik, tidak ada yang lainnya. Ya, solusi hidup itu Islam.